Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Baihaqi dari kelompok 5 Prodi PAI kelas 1C. Akan membacakan tentang pengertian Khawarij dan Mu'tazilah dengan dosen pengampun Bapak Fikri Farihin, MPDI. Khawarij. 1. Pengertian dan sejarah kemunculan Khawarij. Secara bahasa, Khawarij adalah bentuk plural dari kata kharijah, artinya kelompok yang menyempal. Mereka adalah kaum pembuat bid'ah. Disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali radhiyallahu anhu. Al-Shahrastani berpendapat, setiap orang yang menyempal dari pemimpin sah yang sudah disepakati umat itu dinamakan Khawarij, baik pada masa sahabat di era Al-Khulafaur Rasyidin maupun pada masa sesudah mereka di era Tabi'in, dan pada pemimpin lain sepanjang masa. Para ulama fikih menyebutkan orang-orang yang melakukan hal itu dengan sebutan bughat atau pemberontak terhadap pemerintahan yang sah. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan kelompok Khawarij dalam sejarah Islam adalah orang-orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peristiwa tahkim atau arbitrase. Mengenai mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Setelah umatku akan ada sekelompok orang dari umatku yang membaca Al-Quran hanya sebatas kerongkongannya. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, dan mereka tidak kembali lagi. Merekalah sejelek-jelek manusia dan makhluk." Kelompok Khawarij juga disebut dengan kelompok Haruriyah, Nawasib, dan Syurrah. Nama Haruriyah dinisbatkan kepada desa Harura, sebuah desa di Kufah, Irak, yang terjadi tempat penetapnya kelompok Khawarij ketika mereka keluar dari barisan Ali. Sedangkan Nawasib adalah bentuk jamak dari kata nasibi, yang berarti orang yang berlebih-lebihan dalam membenci Ali. Kata Syurrah adalah bentuk jamak dari kata syar, yang berarti orang yang menjual. Karena menurut Khawarij, mereka adalah orang-orang yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh." Orang yang pertama kali menyempal dari barisan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah sekelompok orang yang dulunya bersama Ali dalam perang Siffin. Di antara mereka, yang paling keras dan ekstrim dalam beragama adalah Al-Asy'ath bin Qais Al-Kindi, Mas'ar bin Fatki, atau sebagian literatur menyebut Fudaki, Al-Timimi, dan Zaid bin Hasin Al-Ta'i. Mereka berkata, "Orang-orang mengajak kita ke jalan Allah, sedangkan engkau, Ali, mengajak kami berperang." Khawarij lah yang mendorong Ali untuk menerima ajakan tahkim terlebih dulu. Semula Ali akan mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai mediator atau hakam, namun Khawarij tidak setuju. Mereka beralasan bahwa Ibnu Abbas adalah orang dekat Ali. Mereka pun mendesak Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk memutuskan sengketa berdasarkan kitabullah, namun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Karena alasan ini mereka memilih keluar dari barisan Ali dan berkata, engkau menyerahkan keputusan hukum pada manusia. Tak ada hukum kecuali hukum Allah. Begitulah dari Khawarij. Sedangkan dari Mu'tazilah ialah 1. Pengertian dan sejarah munculnya Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, yaitu memisahkan diri. Dengan demikian, Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri atau i'tazala dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atha dari Majlis Hasan al-Basri. Ahmad Amin dalam Fajrul Islam menyebutkan, kala itu di kalangan Yahudi ada kelompok yang disebut dengan Prosem, yang maknanya adalah Mu'tazilah atau mengasingkan diri. Ahmad Amin lantas menganalisa antara kelompok Yahudi itu dengan Mu'tazilah dalam sejarah Islam. Memiliki kesamaan keyakinan. Mu'tazilah Yahudi menafsirkan Taurat berdasarkan logika filsafat, dengan Mu'tazilah Islam juga mewakili ayat dalam Al-Quran berdasarkan logika filsafat. Kelompok ini biasa disebut pula dengan Ashabul Tauhid atau penyokong keadilan dan monoteisme, dan sering pula dijuluki dengan kelompok Qadariyah dan Adiliyah. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kemunculan Bani Mu'tazilah. Sebagian berpendapat hal itu muncul di beberapa kalangan yang awalnya berpihak pada Ali, yang memisahkan diri dari urusan politik, kemudian berubah menjadi keyakinan akidah. Hal itu terjadi saat Al-Hasan putra Ali mundur dari urusan khilafah dan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muhammad Abu Zahra mengutip statement Abu Al-Husain At-Tarafi dalam kitab Ahlal Ahwa wal Bid'ah. Mereka menamakan dirinya Mu'tazilah ketika Al-Hasan bin Ali membait Muawiyah dan menyerahkan urusan khilafah kepadanya. Mereka memisahkan diri dari Hasan dan Muawiyah, bahkan dari semua orang. Mereka lalu hanya tinggal di rumah dan masjid-masjid, serta menyatakan akan menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.